Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanindya Salsa dari TLM kelas 1A dengan NIM 211050057 dan teman saya Valenia Nabila Hidamalia, NIM 21100500058. Di sini kita mau menjelaskan tentang metabolisme asam nukleat. Metabolisme itu adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam organisme, termasuk yang terjadi di tingkat seluler. Secara umum, metabolisme memiliki dua arah reaksi kimia, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan reaksi yang mengurai molekul senyawa organik untuk mendapatkan energi. Sedangkan anabolisme adalah reaksi yang merangkai senyawa organik dari molekul-molekul tertentu yang diserap oleh tubuh. Kedua arah metabolisme sangat diperlukan untuk setiap organisme untuk dapat bertahan hidup. Lintasan metabolisme ditentukan oleh suatu senyawa yang disebut hormon dan dipercepat atau dikatalisis oleh enzim. Asam nukleat berperan penting sebagai yang pertama menyimpan informasi genetik, yang kedua replika dan transkripsi, yang ketiga mengontrol susunan senyawa dalam sel, aktivitas sel, dan protein jaringan organ tubuh. Asam nukleat sering dinamakan juga polinukleotida karena tersusun dari sejumlah molekul nukleotida sebagai monomernya. Tiap nukleotida mempunyai struktur yang terdiri atas gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen atau basa nukleotida atau basa N. Ada dua macam asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau deoksiribonukleik asid atau DNA, dan asam ribonukleat atau ribonukleik asid atau RNA. Biodegradasi asam nukleat. Asam nukleat dapat dipecah sesuai dengan komponen-komponen penyusunnya. Dengan aturan enzim nuklease sebagai contoh, enzim ribonuklease adalah enzim khusus yang menghidrolisasi RNA. Enzim deoksiribonuklease adalah enzim yang dapat menghidrolisa DNA. Dengan urutan hidrolisa sebagai berikut. Polinukleotid atau DNA atau RNA, nukleotid, nukleosid plus asam fosfat. Metabolisme asam nukleat. Anabolisme nukleat: 1. Biosintesis purin, 2. Biosintesis primidin. Katabolisme asam nukleat: 1. Degrasi purin, 2. Degrasi primidin. Sintesis nukleotida purin. Yang pertama, nukleosida purin terdiri atas AMP dan GMP. Yang kedua, AMP terdiri dari gugus fosfat, yaitu gula pentose ribose dan adenin nukleobase. GMP terdiri dari gugus fosfat, yaitu gula pentose ribose dan guanin nukleobase. AMP dan ADP disintesis dari IMP. Sintesis nukleotida primidin. 1. Nukleotida primidin terdiri atas UMP uridin monofosfat, CTP sitain monofosfat, dan TMP timidin monofosfat. 2. Sintesis nukleotida priomidin dimulai dari pembetulan karbonil fosfat dan glutamat dan glutamin. Selanjutnya, karbonil fosfat bereaksi dengan aspartat membentuk senyawa orotat. Senyawa orotat selanjutnya bergabung dengan PPRP menghasilkan oridin monofosfat, dan reaksi lebih lanjut akan menghasilkan uridin monofosfat UMP. 3. Untuk menghasilkan CTP, UMP diubah terlebih dahulu menjadi UTP dan kemudian diaktifkan dengan glutamin hingga menghasilkan CTP dan glutamat. Biosintesis asam nukleat. Menurut Kornberg, DNA secara enzimatis dapat difotosintesis dari senyawa deoksiribosa, asam fosfat, dan keempat turunan senyawa purin dan pirimidin pada DNA purin yang terdiri atas adenin, guanin, sitosin, dan timin.
Di sebelah terdapat gambar contoh dari diagram adenin, guanin, sitosin, dan timin. Kemudian ada gambar DNA. Terus biosintesis asam nukleat pada RNA terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Berikut yang di sebelah adalah gambarnya. Katabolisme asam nukleat menjadi nukleotida. Asam nukleat terdapat pada jaringan 10 nukleoprotein. 2. Nukleoprotein dalam pencernaan akan dipecah jadi molekul yang lebih kecil yaitu asam nukleat dan protein. Asam nukleat dan protein selanjutnya terpisah ke jalur metabolisme masing-masing. Asam nukleat yang tersusun atas monomer-monomer berupa nukleotida dipecah sehingga menghasilkan nukleotida. Berikut di bawah adalah gambar proses katabolisme asam nukleat menjadi nukleotida. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.